Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 10-7 ingin menjelaskan tentang konsep-konsep juga pengertian dari ekstrakurikuler, event, dan organisasi yang sudah kami tanyakan kepada Mas Mbak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jihan Khalila Almahira, absen 20 dari kelas XG. Saya Aileen Canting Kinasih, absen 2 dari kelas 10-7. Saya Kila Dela Sulistyo, absen 11 dari kelas 10-7. Saya Naraya Aira Putri, nomor absen 29 dari kelas X7 juga. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler pedes yang sudah kami tanyakan kepada Mbak Jennifer dari kelas 12-1. Tujuan dari ekstrakurikuler pedes ini adalah dia berfokus pada debat, tapi dia melatih bukan hanya semata-mata untuk memenangkan kompetisi untuk menjadi delegasi di provinsi, nasional, dan lain-lain, tapi untuk mengajarkan cara berbicara, cara ngomong, cara menjadi orang yang baik dan benar. Lalu konsep yang kami punya untuk ekstrakurikuler pedes ini adalah ekstrakurikuler pedes mengadakan workshop untuk seluruh warga sekolah atau yang mau-mau saja dengan mengadakan open recruitment. Di workshop tersebut akan diadakan pemateri dari luar yang akan mengisi tentang materi tentang debat, bagaimana cara debat, apa saja yang harus disiapkan. Lalu dilanjut dengan show off dari Mas Mbak Pedes dan dikasih waktu kepada para peserta yang mengikuti workshop tersebut untuk melatih debat. Seperti itu. Selanjutnya, Jadi kemarin kami juga sempat tanya-tanya ke Mbak Sofi selaku koordinator MPK Bidang Kreatif. Jadi di MPK Bidang Kreatif ini sendiri mereka itu organisasi MPK yang bergerak di bidang kreatifnya. Jadi kayak bikin poster, terus media untuk promosi, mengatur timeline, Buat video pendek dan lain-lain. Jadi untuk tujuannya MPK bidang kreatif ini ya itu saja intinya, supaya bisa lebih menarik, supaya bisa lebih jelas juga, Dan mengatur kegiatan-kegiatannya. Karena kan MPK juga mengatur itu ya, OSIS ya, mengawasi OSIS. Konsepnya? Oh ya, untuk konsepnya di sini kami ada buat konsep baru, yaitu Kami ingin MPK bidang kreatif dan lapangan untuk collab bersama. Jadi bidang lapangan ini pengertian basicnya itu kan mereka mengumpulkan aspirasi-aspirasi warga sekolah. Kami memiliki konsep yaitu bagaimana jika warga sekolah ini menyuarakan aspirasi mereka, menyuarakan saran kritik mereka melalui poster digital maupun non digital begitu. berarti yang non digital ini itu ya kayak tulis tangan gitu Ya, bisa lewat tulis tangan, gambar, dan lain-lain. Begitu saja dari MPK. Selanjutnya, kami juga mewawancarai Mbak Keisha dari Ekskul Podcastra. Dan kata Mbak Keisha ini, sebenarnya Podcastra itu tidak bisa disebut ekskul karena sebelum memulai podcast itu sendiri mereka melakukan seleksi untuk anggota-anggotanya. Terus Podcastra ini juga berkolaborasi dengan ekskul lain seperti JM, Paspat, dan juga Koreo. Contohnya seperti Grand Concert kemarin. Terus di dalam podcast ini juga dijelaskan sama Mbak Keisha ada alat musiknya seperti sectionnya itu ada combo, wind, dan string. Terus Podcastra ini pernah melakukan promosi ke mall seperti Amplas, Pakuwon, dan juga Malioboro Mall. Pernah juga di Jalan Malioboro. Terus Podcastra ini latihan rutinnya kalau baru mulai itu hari Selasa atau hari Rabu. Tapi kalau sudah mau memulai event yang besar seperti Grand Concert kemarin, itu dimulai dari 6 bulan sebelum pelaksanaannya. Terus konsep untuk Podcastra ini menurut
menambahkan alat musik tradisional ke dalam orkestranya. Jadi makin bervariasi gitu. Bisa melestarikan juga. Iya, melestarikan Ya. Selanjutnya kami mewawancarai Mbak Sydney dari Grand Concert. Grand Concert sebagai konseptor finance. Nah, di Grand Concert sendiri ada beberapa konseptor, yaitu konseptor finance itu menaungi USDA, tiketing, lalu ada sponsor. Terus ada konseptor kreatif itu nanti bagian make up, kostum. Terus ada konseptor lapangan atau acara itu tuh menaungi kayak yang mengurus peminjaman gedung, surat izin polisi, terus lightning. Di Grand Concert sendiri itu ada 3 kelompok pemain. Itu ada podcast, paspat, juga koreo. Lalu ada tambahan guest star juga, itu biasanya artis nyanyi gitu. Tahun lalu ngundang Kunto Aji. Yes. Terus persiapan event Grand Concert sendiri itu dimulai dari bulan Juli. Jadi kemarin kami sudah menyaksikan ada divisi USDA yang berjualan untuk Grand Concert. Terus masukan dari Mbak Sydney itu kalau bisa kami itu jangan menggunakan uang sendiri untuk event. Jadi kami harus menutup anggaran itu dari USDA juga sponsor. Nah, sepanjang persiapan 6 bulan itu yang paling terasa stresnya itu ketika tiketnya tidak sold out di Hamin 1 bulan. Dan akhirnya mereka melakukan promosi ke mall-mall, Ambarukmo, Pakuwon, juga Malioboro, Kota Baru. Ya, betul. Dan setelah promosi itu tiketnya terjual habis Hamin 3 minggu. 3 minggu. Nah, Alhamdulillahnya itu ya dapat banyak gitu lah ininya. ya sampai Berapa tiket tuh? 2000 dan akhirnya GC yang kemarin dibuat jadi 2 hari. Iya. Dan juga karena tiketnya itu sold out dan untung semua warga sekolah diadakan kayak makan-makan gitu. Tasya murah. Terus ada masukan juga dari konseptor itu, kalau bisa kami itu menggandeng media partner yang emang relevan dengan orkestra maupun di bidang musik, karena dari pengalaman Grand Concert kemarin mereka agak melenceng, agak telat. Kayak untuk konsep dari kami itu bisa menambahkan Kayak 4D for effect dimension. Jadi ketika Misal- sedang memainkan musik yang di Moana itu kan vibes-nya ada di pantai, jadi kayak mungkin angin. ada angin-anginnya gitu. Segitu saja dari beberapa ekstrakurikuler, event dan organisasi yang sudah kami wawancarai. Selanjutnya yaitu konsep yang sudah kami buat. Kami memikirkan tentang mental health, lalu generasi bencana dan lain-lain. Kami memikirkan tentang adanya organisasi Batman. Dari kepanjangan Singkatan dari sahabat Empat Panah Band, yang dimana organisasi itu akan bekerja sama dengan BK, seperti istilahnya BK kecil seperti itu. Akan diajarkan cara bagaimana menanggapi teman-teman yang berkonsultasi, lalu bagaimana agar jawaban kita itu tidak menghakimi mereka yang bercerita. Mungkin sekian dari kami. ya dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.